Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah. Di video kali ini, kita akan menyelami kisah agung tentang nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Peristiwa yang sangat bersejarah dalam perjalanan Islam. Kisah ini akan kami kemas dengan penuh hikmah dan ketenangan, agar kita semua dapat mengambil pelajaran dan meningkatkan keimanan. Mari kita duduk dengan tenang, renungi setiap kisahnya, dan rasakan kedekatan dengan firman Allah yang mulia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak saudara kita yang bisa mengambil manfaat dari kisah ini. Pada suatu malam yang penuh berkah, di bulan suci Ramadan, terjadilah peristiwa agung yang mengguncang semesta, yakni turunnya Al-Quran, kitab suci umat Islam. Peristiwa ini dikenal sebagai nuzulul Quran dan terjadi pada malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kisah ini bermula di Gua Hiro, sebuah tempat sunyi di puncak Jabal Nur, di pinggiran kota Mekah. Disinilah Nabi Muhammad SAW sering bertahanus, menyendiri untuk merenung dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kehidupan masyarakat Quraisy yang diliputi oleh kegelapan syirik, ketidakadilan, dan kebodohan membuat Nabi merasa gelisah dan resah. Pada malam itu, ketika usia beliau menginjak 40 tahun, datanglah malaikat Jibril membawa wahyu pertama. Nabi yang sedang khusyuk dalam keheningan tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran malaikat. Jibril menyampaikan firman Allah, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad yang belum pernah belajar membaca pun menjawab dengan penuh ketakutan, "Aku tidak bisa membaca." Namun Jibril kembali memeluk Nabi dengan erat, lalu melepaskannya, dan kembali berkata, "Iqra." 3 kali Jibril mengulanginya hingga akhirnya wahyu pertama pun turun. Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. QS Al-Alaq 1-5. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Begitu besar rasa takut dan gemetar yang dirasakan oleh Nabi. Beliau pun segera pulang ke rumah dan meminta perlindungan kepada Khadijah radhiyallahu anha, istri tercinta. Dengan penuh ketenangan, Khadijah menenangkan beliau dan meyakinkan bahwa Allah tidak akan membiarkan beliau sendirian. Khadijah kemudian membawa Nabi bertemu dengan Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang bijaksana. Waraqah pun menyatakan bahwa yang datang kepada Nabi adalah malaikat Jibril yang juga pernah membawa wahyu kepada Nabi Musa. Sejak malam itu, wahyu demi wahyu terus turun, membimbing umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Al-Quran tidak turun sekaligus, melainkan berangsur-angsur selama 23 tahun. Menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan umat pada masa itu. Setiap ayat yang turun membawa petunjuk, peringatan, dan hikmah bagi umat manusia. Sahabat muslim, dari kisah ini, terdapat banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik. 1. Pentingnya ilmu dan membaca. Wahyu pertama yang Allah turunkan adalah perintah untuk membaca. Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu dalam Islam. 2. Keteguhan dan kesabaran. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita tentang keteguhan hati dan kesabaran dalam menghadapi ujian. 3. Dukungan keluarga. Kisah Khadijah yang menenangkan Nabi adalah contoh betapa pentingnya dukungan keluarga dalam menghadapi cobaan hidup. 4. Turunnya Al-Quran secara bertahap. Ini menunjukkan bagaimana Allah mendidik umat secara bertahap sesuai kemampuan mereka. Demikianlah kisah agung tentang nuzulul Quran, sebuah peristiwa yang mengubah perjalanan sejarah umat manusia. Semoga kisah ini memperkuat keimanan kita, menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Quran, dan menjadikan kita insan yang selalu berpegang teguh pada ajarannya. Jangan lupa untuk terus membaca dan memahami Al-Quran, karena di dalamnya terdapat petunjuk yang akan membawa kita menuju jalan yang lurus. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.